Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar IndiHome. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cara connect internet yang lainnya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, ini dari Budi Harto. Kalau mutus IndiHome denda 1 juta kemahalan. Ya, karena untuk sistemnya itu ada kontrak 1 tahun. Jadi jika diputus di bawah 1 tahun itu kena denda 1 juta. Tetapi kalau udah 1 tahun itu tidak dikenakan denda. Kemudian dari Bang Teguh. Bang, saya tadi daftar untuk wifi-nya. Untuk wifi IndiHome, terus salesnya datang buat registrasi di aplikasi, terus nanti ditelepon, terus tadi saya ditelepon lagi, lupa saya angkat. Itu apakah wifi-nya nggak bisa dipasangkah? Kalau kita telepon terus nggak diangkat, untuk Bang Teguh bisa coba hubungi chat ataupun kontak center dari IndiHome atau Telkomnya 147 untuk menanyakan hal tersebut. Tentunya teman-teman juga harus tahu nomor registrasinya ya. Sedang aja via chat di aplikasi My IndiHome lewat HP. Kemudian selanjutnya dari Faisal Rizky Maulana. Bang, IndiHome 20 Mbps plus tenda AC6 1200 cukup nggak buat 5 device 2 rumah? Untuk IndiHome sudah ada wifi-nya, jadi teman-teman tidak harus beli tenda lagi. Karena tapi kalau mau pasang di beda ruangan itu bisa, agar bisa jangkau 2 rumah seperti itu. Untuk muatnya device itu kalau 20 Mbps bisa sampai 5 atau 10 device. Bang, biaya pemasangan yang 20 Mbps kira-kira berapa? Untuk harganya 20 Mbps itu beda-beda ya. Jadi untuk tarifnya itu beda-beda ya. Untuk sekarang 20 Mbps itu 275, yang video sebelumnya itu 240. Harga ini adalah harga belum PPN 10%. Jadi kalau kita pasang itu kenanya 275 plus PPN 10%. Jadi teman-teman tinggal hitung aja, 275 ditambah 27.500 sekitar 303 ribuan. Itu untuk setiap bulannya. Akan tetapi untuk pemasangannya itu nanti ada deposit senilai 275 plus untuk biaya pemasangan itu 150.000 dibayarkan di bulan depan. Nah, untuk teknisi teman-teman bisa kasih aja seperlunya, seperti ya kasih minum, ya mungkin kasih rokok, ya standar lah. Kita menghargai orang kerja, itu aja sih. Untuk jangkauannya jauh mungkin tidak bisa ya. Pastikan teman-teman cek dulu di aplikasinya apakah area teman-teman tercover atau tidak. Oke, mungkin itu jawabannya. Selanjutnya dari M Akbar. Bang, gue mau nanya nih, gue pasang IndiHome yang 20 Mbps tapi paket internet plus telepon 2P. Tapi buat main game jarak 7-8 meter kok pingnya kuning, kadang merah, nggak jalan-jalan, kenapa? Apa karena modemnya? Kata teknisi, modem ZTE V609 bagus, the best yang pakai 7 HP. Ya, saya sendiri juga memakai ZTE V609 untuk sepanjang sehari-hari itu lancar, tidak ada masalah. Untuk jaraknya sendiri saya bisa nyampe 20 meter. Itu nggak masalah tanpa halang rintang, tapi ya itu bebas. Bahkan saya bisa nyampe ke 3 rumah tetangga, tapi di luar rumah. Itu mungkin untuk di area tersebut banyak jaringan wifi sehingga ada intervensi sesama jaringan. Mungkin
Mas Akbar bisa coba ganti channelnya. Ada channel 1, 2, 3, 11 seperti itu ya. Untuk menggantinya. Oke, mungkin itu jawabannya. Lanjutnya dari Wicaksana Furkon Ramadan. Saya pakai IndiHome modem Huawei. Juga pakai tenda N301. Saya paralel LAN dari Huawei. HP saya iPhone, install tenda WiFi, tapi pas ADD router di aplikasi nggak kedetek. Nah, untuk ini ya, pastikan untuk tendanya yang N301 ini itu support untuk aplikasinya ya. Kita cek dulu apakah ini support untuk aplikasi ya. Untuk Mas Wicaksono, untuk N301 itu belum support untuk aplikasi di HP, jadi nggak bisa digunakan. Untuk mengakalinya, buat Mas Wicaksono, untuk N301 itu tidak support aplikasi tenda WiFi, jadi nggak bakal ngedetek. Caranya, Mas Furkon tinggal buka aja dan akses dashboardnya, yakni 192.168 1.1 atau 0.1 atau tendawifi.com. Itu nanti bisa dibuka via browser. Jadi nanti pengaturannya seperti itu. Itu nanti untuk dashboardnya itu seperti ini ya. Kita buka dulu ya. Nah, untuk dashboardnya itu nanti seperti ini ya. Untuk settingannya, untuk tenda N301 ya. Jadi untuk ngatur bandwidthnya teman-teman tinggal klik aja di sini, nanti kita tinggal blok. Jadi kita juga bisa atur limitnya. Kemudian ini juga bisa support untuk repeating atau ISP ya. Jadi kita nembak WiFi, kemudian kita sebarkan ulang, itu juga bisa. Ini juga ada parental control untuk anak-anak. Barangkali kita mau atur jadwalnya juga bisa ya. Oke, mungkin itu seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi di HP ini belum support. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Mas Furkon. Selanjutnya, buat modem utama bisa tidak ya? Modem bawaan ininya diganti sama modem tenda gitu. Nah, untuk modem ini ya, modem tenda AC6 itu tidak bisa digunakan atau diganti jika menggunakan mode ONT ya. Jadi untuk mode ONT tidak bisa ya, karena itu langsung ke modemnya ya, karena modemnya itu sudah ONT. ONT itu seperti ini teman-teman. Jadi modem ONT itu sudah ada port dari fiber optiknya, jadi kita tidak perlu HTB ya. Oke, jadi router ONT itu seperti ini. Jadi ini tuh ada kabel yang langsung kita hubungkan ke routernya, jadi tanpa HTB ya. Kalau yang AC6 itu masih perlu HTB karena portnya cuma ada LAN-nya aja, jadi tidak bisa. Jadi ya kita cuma paralel aja ya, tidak bisa dijadikan modem utama. Dari Mas Yanggrit 16, Pak, kalau mau pasang dibuat paralel 4 rumah misal gimana ya? Untuk paralel 4 rumah itu bisa aja ya pakai LAN. Akan tetapi ada beberapa pesanan dari IndiHome itu tidak boleh dijual ulang. Jadi untuk paralel itu bisa-bisa aja, kan, tapi IndiHome tidak diperkenalkan untuk menjual kembali ya. Bang, kalau pertama masang bayarnya itu paket plus biaya pasang atau bayar uang jaminan yang 318.000. Nah, untuk bayarnya itu teman-teman cuma bayar deposit aja 318.000 ya, itu tergantung paket yang dipilih ya. Kalau teman-teman pilih yang 20 Mbps itu 275, dan kalau yang 30 Mbps 315. Jadi depositnya cukup bayar segitu aja untuk deposit pertama, nanti bayarnya di bulan berikutnya untuk biaya pemasangannya. Selanjutnya dari Ferdi Ardiansyah pertama, Pak, saya sudah daftar yang 250.000, sudah ada nomor ID, tapi belum ada kabar lagi sampai sekarang. Hari kelima setelah saya coba chat via Facebook tak kunjung dibalas. Sebetulnya berapa lama buat verifikasi? Untuk kasus saya itu 3 harian.
dan bisa chat di aplikasi My IndiHome-nya ya. Itu lebih cepat menurut saya untuk responnya. Jadi seperti itu. Jadi flow-nya itu kita daftar dulu di aplikasi My IndiHome, kemudian kita verifikasi seperti foto dan KTP. Kemudian setelah itu baru kita daftar ya. Nanti juga ada telepon dari 147 untuk mengkonfirmasi bahwa teman-teman siap dengan perjanjian kontraknya. Seperti kalau putus tengah jalan dana 1 juta. Kemudian juga untuk biaya berlangganannya itu sesuai paket yang dipilih, katakanlah 275.000 dan juga dibayarkan pada tanggal 5 sampai tanggal 20 untuk jatuh temponya ya, seperti itu. Next, dari FNLib. Sekarang bisa Kak, promonya udah lewat, masih ada paketnya. Selama ada paketnya teman-teman bisa daftar ya. Kalau paketnya sudah habis ya mungkin akan naik ya. Seperti ini, tadinya itu 240 yang 20 Mbps, sekarang menjadi 275. Dan mau nanya, saya pasang IndiHome dan berniat masukkan MAC address laptop teman aneh ke IndiHome saya, biar ketika teman saya cari WiFi ID di tempat umum langsung connect WiFi voucher. Apa triknya masih dipakai kan? Nah, untuk kasus ini itu teman-teman paling cuma bantuin di WiFi ID-nya aja. Mungkin kalau yang berlangganan IndiHome itu untuk WiFi ID lebih murah. Untuk harganya WiFi ID itu kalau kita berlangganan IndiHome itu lebih murah, 10 ribuan. Paling mahal 50 ribu lah. Soalnya di tempat saya itu nggak ada WiFi ID ya. Tapi kalau di Cirebon teman saya itu pernah masang itu 10 ribu per bulan. Jadi tinggal teman-teman connect dimanapun selama layanannya WiFi ID. Oke, kawan-kawan, itulah penjelasan singkat dan beberapa pertanyaan seputar WiFi di home atau layanan di home. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cara connect internet yang lainnya. Saya Kang Dar, terima kasih.